Bawaslu Kabupaten Kota yang non-pilkada yang pada kesempatan pagi ini juga ikut bergabung untuk mengikuti rapat persiapan pengawasan pemutahiran daftar pemilih. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau memang kami menyiapkan acara ini secara mendadak karena kami melihat berdasarkan timeline bahwa besok sudah mulai pelaksanaan coklik yang dilakukan oleh BPDP. Maka waktu yang paling tepat untuk kita melakukan evaluasi persiapan jajaran kita dalam melakukan pengawasan, tepatnya di hari ini, satu hari sebelum. Makanya kita kemarin juga sudah membuat sejumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak dan Ibu berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan, yaitu terkait dengan persiapan internal kita dalam melakukan pengawasan dan juga bagaimana kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan pemutahiran daftar pemilih, khususnya kegiatan coklik di awal tahapan pemutahiran daftar pemilih. Nah, rapat kita ini akan dilaksanakan dengan dua metode. Nanti Pak Kordif akan menyampaikan paparan singkat terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan, baik yang yang telah dibuat oleh KPU sebagai penyelenggara dan juga Bawaslu RI terkait dengan kebijakan pelaksanaan pengawasan. Nanti untuk setelah Pak Kordif menyampaikan paparan, Bapak dan Ibu nanti dimohonkan untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan melalui Google Doc di WA Group. Kami harap nanti pertanyaan-pertanyaan ini selain disampaikan secara lisan juga bisa disampaikan secara tertulis melalui link Google Doc yang sudah kami kirim dengan batas waktu nanti sore jam 4 itu. Nanti jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu ini akan menjadi report kami untuk ke Bawaslu RI juga. Nah, untuk memulai acara ini kami mohon Pak Kordif bisa memberikan penghantar untuk rapat kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami mohonkan untuk Pak Kordif. Baik, terima kasih Pak Kabar yang saya hormati, kawan-kawan sekretariat, seluruh kabupaten kota, 19 ya? 19 kabupaten kota, sebagian ada Panwascam katanya. Panwascam ikutin semua. Panwascam ikut melalui link YouTube, kemudian jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota 19. Tadi saya lihat di grup yang tidak pilkada juga ada sebagian yang ikut ya. Ada. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang sengaja rapat koordinasi kali ini kita lakukan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabak bahwa ini waktunya juga cukup mepet, besok sudah mulai mutarli sehingga kami merasa perlu untuk mengetahui terkait dengan kesiapan Bapak Ibu sekalian maupun hasil pengawasan Bapak Ibu sekalian dalam proses khususnya pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya apakah sudah dilakukan rapid dan bagaimana hasilnya. Terus kita juga merasa perlu mendapat report dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan
kesiapan jajaran kita di tingkat kecamatan maupun di desa kelurahan, karena ada hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di tingkat kabupaten, yaitu melakukan rapid test sepanjang ketersediaan anggaran itu dimungkinkan untuk melakukan hal yang bagaimana ketentuan di surat instruksi Bawaslu RI. Oleh karenanya kami mungkin merasa perlu untuk mengetahui terkait dengan hal-hal semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan kesiapan jajaran kita kembali, apakah sudah dilakukan bimbingan teknis maupun koordinasi yang lain yang sifatnya itu menjelaskan beberapa hal teknis. Kalau Bapak Ibu sekalian di tingkat kabupaten saya rasa sudah cukup untuk memahami alur kerja pengawasan khususnya dalam proses pemutakhiran data pemilih. Tinggal meneruskan informasi RI terkait dengan langkah kebijakan yang diambil oleh Bawaslu RI ketika dalam proses pemutakhiran dan pengawasan pemutakhiran data pemilih ini, jajaran kita tidak menerima dokumen sebagaimana yang seharusnya. Mungkin ada beberapa yang komunikasinya bagus, bisa diberi tanpa prosedur formal yang diatur oleh ketentuan PKPU. Ada beberapa yang sampai bersih tegang, ngotot, dan lain sebagainya terkait dengan keberadaan data AKWK. Ini penting untuk kita komunikasikan dengan Bapak Ibu sekalian agar di lapangan khususnya yang 19 kabupaten kota ini bisa memaksimalkan fungsi dan peran dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Kemudian juga saya merasa perlu menjelaskan terkait dengan kegiatan kemarin sore, karena banyak WA yang masuk, konfirmasi, saya tidak diundang dan lain sebagainya. Itu mungkin dalam kesempatan ini saya sisipkan terkait dengan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan riset. Jadi kalau kemarin itu yang dihadirkan di Surabaya itu hanya Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, dan Tuban, serta Kota Madiun. Ini karena memang teman-teman yang berada di kota tersebut mengambil judul riset atau isu, mengulas isu terkait dengan tahapan pencalonan. Kemudian nanti sore juga kita melakukan rapat kembali terkait dengan kabupaten kota yang mengambil judul riset terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Kenapa kemudian kita dahulukan yang pencalonan dan pemutakhiran data pemilih? Karena memang kami merasa perlu untuk menghimpun informasi segera mungkin terkait dengan dua tahapan ini yang dalam waktu dekat akan dilakukan pengawasan di 19 kabupaten kota. Nah, masukan terkait dengan kawan-kawan yang telah mengambil judul di dua tahapan tersebut, ini harapannya bisa untuk menjadi bekal bagi kawan-kawan di 19 kabupaten kota dalam melakukan pengawasan Pilkada 2020. Jadi mohon nantinya kawan-kawan yang lain tetap dilengkapi terkait dengan riset yang sudah direncanakan, yang diwujudkan dalam abstraksi yang telah dikirimkan ke kami, agar nantinya suatu saat pasti ada giliran bagi kawan-kawan yang mengambil tema isu yang lain, misal kampanye, pungut hitung, dan rekap, atau isu yang di luar tahapan penyelenggaraan pemilihan, yaitu terkait dengan netralitas negara, kemudian terkait dengan
politik uang dan beberapa hal yang lain mungkin mohon untuk terus dilengkapi, dikembangkan biar sewaktu-waktu nanti kalau provinsi menghadirkan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan riset, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyusun riset tersebut dengan mudah memaparkan kepada kami. Dilengkapi saja dulu berkaitan dengan nanti kebijakannya seperti apa, harus dikolaborasi dan lain sebagainya, itu akan didiskusikan pada rapat yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Karena memang kami hanya maksimal diminta untuk mengirimkan 10 judul. Dan dari 10 judul itu pun tidak mungkin 10 judul semuanya akan diambil oleh Bawaslu RI untuk dipublikasi. Karena ada 33 provinsi yang lain yang mengirimkan hal yang sama. Itu. Jadi, namun kami akan mengupayakan secara maksimal apa yang sudah dikerjakan melalui riset ini untuk dipublikasi di tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kemarin banyak nelpon Pak Wasid, Pak Azam, dan kawan-kawan yang lain, itu konfirmasinya seperti demikian. Bisa disambungkan. Nah, dalam formulir Google Doc yang sudah disampaikan kemarin, kemarin mohon kiranya kawan-kawan sekalian untuk segera memberikan report melalui Google Form yang sudah disampaikan agar kita bisa segera merekap dan menganalisa apa yang harus kita lakukan di tingkat provinsi. Oleh karenanya di salah satu Google Doc yang disampaikan itu menyisipkan rencana kerja tanggal 15-16 besok, ada rapat tanggal 15-16 besok. Bapak Ibu sekalian diminta untuk membawa rencana kerja dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ini penting untuk mengetahui karena saya yakin Bapak Ibu sekalian harus memiliki rencana kerja dengan inovasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian menyesuaikan dengan kondisi wilayah Bapak Ibu sekalian tanpa harus melanggar apa keluar dari instruksi Bawaslu RI. Jadi dalam merencanakan kerja pengawasan tentu kita wajib untuk mentaati apa yang sudah direncanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melakukan inovasi tanpa kemudian melanggar batas-batas yang sudah diambil oleh kebijakannya oleh Bawaslu RI, baik maupun Bawaslu Provinsi selaku kepanjangan tangan dari Bawaslu RI. Pertama berkaitan dengan alat kerja pengawasan saya rasa sudah disampaikan, namun harus kami akui ada beberapa yang perlu diperbaiki, misal pengistilahan terkait dengan PPDB dan Pantarli, itu silakan disesuaikan agar di alat kerja itu ada konsistensi. Kita pakai istilah PPDB. Jadi kalau ada di alat kerja yang disampaikan ke Panwascam, pengawas desa kelurahan, serta di tingkat kabupaten ada istilah Pantarli, itu silakan ditipu untuk diganti menjadi PPDB. Jika alat kerja ini penting untuk menuntun kawan-kawan khususnya di tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan. Jadi rencana kerja pengawasan itu mulai dari alat kerja pengawasan kita sesuaikan. Bisa Bapak Ibu sekalian berinovasi, misal pada proses verifikasi faktual perseorangan kemarin Kabupaten Lamongan mencoba untuk rigidkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas desa kelurahan maupun Panwascam, itu silakan. Tapi tentu harus dikoordinasikan dengan kami yang ada di provinsi. Atau lebih lengkapnya terkait dengan alat kerja Mutarli ini, mungkin nantinya bisa kita diskusikan pada rapat koordinasi yang kita selenggarakan pada tanggal 15 sampai 16 di Kota Surabaya. Kemudian
identifikasi kerawanan yang dilakukan oleh kawan-kawan Panwascam dan lain sebagainya itu tetap menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan dalam proses menyusun rencana kerja pengawasan, menentukan fokus pengawasan dan pencegahan pelanggarannya, serta merencanakan pengawasan di setiap tahapan dalam waktu 15 sampai berapa untuk mutakhir? 15 Juli sampai bulan Agustus, sekitar tanggal 13 setelah itu kita terfokus pada kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas PPDB. Lanjut, Ustaz. Nah, ini beberapa pijakan hukum, saya rasa lanjut saja. Ini Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, saya rasa tetap perlu untuk menyampaikan surat himbauan. Tujuannya apa? Agar nantinya dalam proses penyusunan laporan akhir hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, Bapak Ibu sekalian, tidak kesulitan untuk memotret upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan sampai tingkat kecamatan. Jadi saya rasa instruksi untuk menyampaikan surat himbauan bahwa pada tahapan ini KPU harus melakukan demikian sesuai dengan PKPU nomor sekian, Panwascam harus demikian, pengawas PPK harus demikian, PPS harus seperti ini, itu didetailkan dalam surat himbauan baik yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten maupun Panwascam di tingkat kecamatan. Ini saya rasa penting untuk memudahkan kita dalam proses nantinya memotret kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota. Di tahapan yang lain pun nantinya juga harus dilakukan hal yang demikian. Melakukan koordinasi baik itu tatap muka maupun dengan daring, karena ini situasi COVID, tidak hanya dengan KPU namun dengan pihak lain yang dirasa perlu, misal dalam konteks Mutarlih ini saya rasa penting untuk berkoordinasi dengan Disduk Capil, terus kemudian Panwascam dengan apa yang bisa mengidentifikasi orang meninggal di desa itu Modin, Pak Modin, RT RW dan lain sebagainya, itu saya rasa perlu untuk mengetahui informasi terkait dengan pergerakan penduduk, khususnya pemilih yang ada di daerah pemilihan kepala daerah. Kemudian memperbanyak informasi, entah itu seperti di mana kemarin saya lihat anggota Panwascam itu diberi papan nama setiap rumahnya oleh masing-masing kabupaten kota. Tapi yang paling minim tidak berbiaya, saya rasa bikin flyer yang bisa dipublikasi ke masyarakat, bisa dibuat DP, status dan lain sebagainya, itu untuk menginformasikan selama tahapan mutarlih, sehingga masyarakat tidak kesulitan bila mana ingin mendapatkan informasi atau ingin mengadukan bahwa namanya belum dicoplit atau belum didatangi oleh petugas BPDB. Atau bahkan seperti Kabupaten Ponorogo kemarin yang membuat film film terkait dengan politik uang lah, judulnya angel Pak Ju itu. Jadi film The Kandidat, punya bahasa Inggris tapi filmnya berbahasa Jawa. Nah itu video-video pendek seperti itu, atau bahkan video-video pendek yang menggambarkan bahwa petugas pengawas kita di desa kelurahan melakukan pengawasan secara heroik, misal mendatangi area-area sulit dan lain sebagainya, itu saya rasa perlu untuk bahan publikasi kepada masyarakat, menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu ini serius melakukan pengawasan tahapan mutarlih. Dan saya rasa ini penting bukan soal genit dan lain sebagainya, tapi penting untuk memperbaiki atau meningkatkan performa
kelembagaan dalam hal menunjukkan kinerja pengawasan. Lanjut Antoni. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota menentukan pola pengawasan dengan membentuk tim pengawasan, dan saya rasa ini perlu Bapak Ibu sekalian susun sejak awal terkait dengan pola pengawasan yang dilakukan di masing-masing kabupaten sampai tingkat kecamatan dengan membentuk tim pengawasan, dan ini tidak hanya di tingkat kabupaten kota, di jajaran Panwascam pun juga harus melakukan hal yang sama, menyusun jadwal pengawasan. Ini nanti akan saya minta dari awal di tanggal 15-16 besok jadwal pengawasan. Misal kalau kemudian mensupervisi kemana saja, agar kita di provinsi juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka melakukan kewajiban supervisi dan monitoring. Jadwal pengawasan, melakukan pengawasan langsung atau melakukan kajian hasil pengawasan, melakukan pengawasan tidak langsung dalam bentuk analisis, membuat posko pengaduan seperti Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 kemarin. Saya rasa kita juga membuat posko di setiap kantor kecamatan untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi atau mengadukan. Jadi jadwal pengawasan mohon kiranya jajaran Panwascam nantinya juga diminta untuk menyusun jadwal pengawasan selama tahapan mutarle. Dia harus membackup pengawas kelurahan atau desa di wilayah mana yang memang jumlah pemilihnya itu banyak, jumlah TPS-nya banyak dan lain sebagainya. Itu harus menjadi atensi jajaran di kecamatan maupun Bawaslu tingkat kabupaten. Karena tidak berimbang, tidak semua desa itu jumlahnya sama terkait dengan keberadaan tempat pemungutan suara, karena bergantung pada kondisi geografis terus jumlah penduduk di tiap desa itu. Ada satu desa yang terdapat hanya satu TPS, itu ada. Namun di sisi lain ada satu desa yang terdapat 15 TPS. Nah, ini yang perlu menjadi atensi Bapak Ibu sekalian untuk menyusun jadwal pengawasan sehingga dapat melakukan pendampingan kepada jajaran yang memang tugasnya lebih berat, atau bahkan mengambil kebijakan mengenai setelah yang jumlah satu TPS di satu desa itu dipindahkan pengawas desanya untuk membantu yang jumlah TPS-nya ada 15. Lanjut. Ini mohon terkait dengan perlengkapan pengawasan mohon dikoordinasikan dengan divisi yang lain, misal divisi SDM organisasi, khususnya terkait dengan adanya etikat pengawas. Terus kemudian yang kebetulan tidak sebagai ketua, mohon, atau yang sebagai ketua mohon diingat bahwa jajaran kita dalam melakukan kegiatan pengawasan dibekali dengan yang namanya surat tugas. Seringkali kita di lapangan ini tidak, kawan-kawan jajaran yang ada di kecamatan maupun desa kelurahan tidak dibekali dengan surat tugas. Ini saya rasa penting. Terus alat kerja pengawasan ini didetailkan, terus dokumentasi baik berupa foto maupun video ini mohon selalu disampaikan kepada jajaran yang ada di lapangan agar jangan segan, jangan sungkan untuk melakukan dokumentasi baik dalam bentuk foto maupun video. Form A daring penting. Kalau BIMTEK Panwascam seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto kemarin, yang paling utama adalah bagaimana cara teman-teman yang ada di kecamatan maupun desa kelurahan ini dapat mengisi Form A secara benar. Kenapa kemudian harus secara benar? Karena dokumen utama kerja lembaga badan pengawas pemilihnya ada di Form A tersebut. Jadi menghimpun informasinya di Form A itu. Jangan kemudian Form A ini ya dalam uraian tugas pengawasan, pelaksanaan pengawasan diisi hanya beberapa kalimat, terus ketika ada pertanyaan 86, aman dan lain sebagainya. Itu mohon untuk kali ini dihindari. Silakan dikoreksi, dievaluasi kawan-kawan Panwascam yang cara mengisi Form A-nya tidak benar.
nggak perlu Panwascam itu terus kemudian memahami secara penuh terkait filosofis regulasi yang mendasari penyelenggaraan pilkada, tapi cukup untuk memahami terkait dengan cara pengisian form A, menguraikan cara kerja pengawasan dalam bentuk form A. Ini saya rasa penting agar jajaran di atasnya, Bawaslu Kabupaten, dengan mudah mencermati situasi yang ada di masing-masing wilayahnya, di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa kelurahan. Kemudian terkait dengan kesiapan alat pelindung diri sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pilkada di bencana pandemi non alam. Ini APD COVID. APD COVID ini kalau melihat ketentuannya di Bawaslu saya rasa cukup longgar, jangan kemudian terlalu memaksakan adanya alat pelindung diri COVID-19 ini di setiap tahapan. Saya kira itu. Namun kalau memang anggarannya memang disiapkan, daerah juga memfasilitasi APD di setiap tahapan, silakan. Tapi jangan sampai kemudian terfokus terkait dengan ada keberadaan APD di setiap tahapan, namun mengurangi jumlah kegiatan atau kebutuhan yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk direkomposisi anggarannya ke APD COVID. Tidak demikian. Jadi APD yang sifatnya tidak sekali pakai seperti face shield, masker yang bukan non medis, ini saya rasa bukan barang yang sekali pakai, bisa dipakai berulang bahkan sampai akhir tahapan. Ini penting untuk disiapkan kepada jajaran kita untuk memiliki dan memakai, menggunakan. Jangan hanya memiliki saja tapi tidak digunakan. Kenapa ini penting? Karena salah satu ketentuan dalam peraturan KPU, jajaran KPU sampai nantinya di tingkat KPPS juga diwajibkan mematuhi protokol COVID dengan menggunakan APD pencegahan COVID. Ini perlu untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Kemudian hasil pengawasan lanjut terus. Nah, hasil pengawasan tetap dituangkan di form A secara daring. Mohon diinformasi besok, saya harap tanggal 15-16 bisa clear terkait daerah yang tidak bisa
Masuk ya Mas Oke. Masuk Mas Ton. Cek. Ya, dengar. Bisa dilanjut kawan-kawan sekalian. Itu Pak Azam Probolinggo ya? Iya. Yang nggak gerak gelas itu. Iya, gambar itu Pak. Oh gambar. Kayak. Cek foto yang nggak gerak-gerak. Oh di on kan kameranya? Itu siapa itu? Jainul. Nah itu siapa? Zainal Arifin. Jainul Arifin. Iya, Pak, Zainal Arifin. Ya nggak gerak itu. Iya, itu staf Sampang. Banyak foto yang tidak bergerak. Saya khawatir apakah terpapar COVID sehingga sulit nafas terus nggak bergerak. Mohon kameranya di on-kan semua. Biar kalau memang masih hidup ya hidup kan gitu kan. Itu foto. Ya, Pak Azam itu foto itu. Serius, orangnya mungkin di depan ngopi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Form A kita selesaikan pembahasannya. Untuk sementara ini silakan diperbaiki sendiri, namun nanti di forum Surabaya tanggal 15-16 ya. 15-16 kita tuntaskan terkait dengan alat kerja pengawasan, atau kalau kemudian ada inovasi dari Bapak Ibu sekalian, ada tambahan seperti ini dan lain sebagainya, itu mari kita komunikasikan dan itu tidak menutup kemungkinan kita lakukan. Kemudian kenapa Form A terus tadi beberapa hal mulai surat tugas dan lain sebagainya, alat kerja pengawasan ini tujuan utamanya adalah memudahkan kita dalam proses penyusunan laporan akhir tahapan. Jadi kemarin di awal-awal lockdown beberapa daerah aktivitas kita terhenti. Bawaslu provinsi telah menyampaikan mekanisme atau tata cara penyusunan laporan akhir setiap tahapan. Tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian guna membuat laporan akhir seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan di beberapa daerah. Selanjutnya ada kewajiban mempublikasi laporan hasil pengawasan itu di laman resmi Bawaslu Kabupaten Kota maupun kami yang ada di provinsi. Lanjut. Nah, formulir A untuk menuangkan hasil pengawasan dan atau informasi awal dengan pemenuhan unsur pelanggaran pemilihan. Saya sering kali menemukan formulir A itu yang sebenarnya dalam uraian kegiatan pengawasannya ini menurut saya ada dugaan pelanggaran. Namun di kolom selanjutnya biasanya diisi nihil, aman, lancar, tidak ada kendala dan lain sebagainya. Ini yang perlu dievaluasi jajaran kita di tingkat kecamatan agar lebih cermat dalam menguraikan dan memperhatikan adanya dugaan pelanggaran dari setiap kerja pengawasan. Form A digunakan di semua tahapan. Form A menjadi syarat dalam proses penindakan hukum berikutnya karena nggak mungkin divisi sebelah penanganan pelanggaran melakukan penindakan yang didasarkan pada temuan, yang diawali pada temuan namun tidak ada Form A-nya. Atau pada akhir tahapan misal ada PHPU, itu belajar dari pengalaman 2019 kemarin, banyak Form A yang baru saja dibuat untuk kebutuhan sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Ini saya rasa penting untuk Bapak Ibu sekalian menjadi ditindaklanjuti terkait dengan keberadaan Form A yang disampaikan oleh jajaran kita di kecamatan maupun jajaran kita di
tingkat desa kelurahan. Bahkan di tingkat kabupaten kota pun saya rasa Bapak Ibu sekalian yang melakukan pengawasan seringkali lupa untuk menuangkannya pada form A. Ini saya rasa perlu untuk kita evaluasi bersama terkait dengan form A. Form A menjadi dokumen yang dirahasiakan atau dikecualikan, tidak boleh semua pihak diberi kecuali dalam proses penanganan pelanggaran. Udah. Mas aku pancen putihnya tak kan. Wah, iki belum dulu.
Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf kawan-kawan, memang ada beberapa kendala. Jadi ini kami juga membuat bagan untuk memudahkan alur kerja pengawasan, mulai dari pengawasan, terus kemudian bila mana ada informasi awal dugaan pelanggaran, kalau itu sudah dapat dipastikan sifat pelanggarannya itu tidak terlalu berat, maka sesegera mungkin Bapak Ibu sekalian menyampaikan dalam bentuk saran perbaikan. Bisa ditampilkan misalnya. Saran perbaikan, kemudian kalau diperbaiki tetap dituangkan dalam formulir A, saran perbaikan yang sudah disampaikan itu, dan form A itu dibawa ke forum pleno, dan saya rasa kalau sudah diperbaiki dapat dipastikan tidak ada temuan. Namun kalau kemudian saran perbaikan itu diabaikan, maka tindak lanjut dari kawan-kawan pengawasan, karena proses saran perbaikan ini bukan bagian dari produk proses penanganan pelanggaran. Saran perbaikan ini merupakan sebelum masuk ke penanganan pelanggaran. Jadi saran perbaikan bisa dan sebisa mungkin disampaikan dengan cara tertulis, direkap kalau memang terdapat PPDB yang tidak melakukan, itu jumlahnya berapa, itu disebutkan dengan jelas dalam surat saran perbaikan. Ada 3 PPDB di TPS 1, 2, dan 3 yang tidak melakukan checklist sebagaimana ketentuan di pasal sekian karena tidak menyesuaikan dengan data kependudukan dan lain sebagainya. Itu, jadi jangan saran perbaikannya itu ngambang. Misal contohnya PPK segera mengevaluasi PPS dan PPDB di desa A tanpa menyebutkan siapa saja. PPDB kan tidak semua PPDB itu yang tidak mendatangi. Sebutkan PPDB di TPS mana, TPS berapa yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana ketentuan yang ada. Ini. Kemudian bila tidak ditindaklanjuti atau sifat pelanggarannya ini harus dilengkapi dulu terkait kebutuhan syarat formil material sebagai prasyarat divisi penindakan untuk menindaklanjuti temuan, maka dapatlah kiranya Bapak Ibu sekalian dan jajaran pengawasan untuk membentuk tim investigasi. Dan cara kerja investigasi ini walaupun di peraturan Bawaslu tidak diatur secara eksplisit maksimal berapa hari, namun kita sepakati dalam konteks pemilihan kepala daerah ini kita sepakati maksimal dalam proses investigasi kita lakukan selama 7 hari. Dari hasil investigasi itu tetap dituangkan dalam lampiran laporan hasil pengawasan melalui form A, kemudian dibawa ke forum pleno. Dan saya harap ketika hasil investigasi ini sudah matang dan dibawa ke forum pleno dan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Untuk perumusan apakah ini administrasi, pidana, etik, dan ketentuan undang-undang lain, ini bergantung dari kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Namun sekali lagi konteks Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan wilayah dari administrasi, maka sedapat mungkin Bapak Ibu sekalian, bila mana ada irisan, misal petugas PPDB tidak melakukan coklit, ini dalam ketentuan pidananya sebenarnya juga ada. Ketentuan pelanggaran administrasinya pasti. Nah, kita utamakan yang mana? Kita utamakan yang pelanggaran administrasi. Karena sesuai dengan asas hukum terkait dengan pidana ini merupakan ketentuan yang ultimum remedium, yaitu alternatif terakhir bila mana hal-hal yang di luar pidana itu tidak dilakukan. Jadi utamakan, karena dalam proses mutarli ini merupakan bahan baku utama dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Bawaslu dipanggil lagi untuk Kemudian fokus pengawasan Bawaslu pada pemilihan ya, ini koreksi. Oh ya, ini dari temuan Bawaslu pada pemilu 2019. Ada pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat terdapat di DPT, pemilih MS tidak masuk di DPT, kemudian kesalahan di elemen datanya. Ini juga menjadi pelajaran kita semua, dan jangan segan maupun ragu-ragu untuk memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi penundaan dan lain sebagainya terkait dengan mutakhir, karena ini tahapan yang krusial dan berdampak pada tahapan yang lain kalau tidak dilakukan. Bawaslu RI sudah memberikan contoh pada pemilu 2019 bila mana ini berkaitan dengan hal-hal krusial menyangkut perlindungan hak pilih. Bawaslu RI dengan cara percaya diri menyampaikan harus ada penyempurnaan, bahkan di pemilu 2019 tersebut sampai 3 kali. Dan khusus untuk konteks pilkada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini, leading sektor utama dalam proses pengawasan pilkada maupun khususnya di tahapan mutarli ini adalah Bawaslu di tingkat kabupaten. Sudah tidak ada lagi rekapitulasi di tingkat provinsi, apalagi di tingkat RI. Jadi baik buruknya data pemilih, penyusunan data pemilih di wilayah Bapak Ibu sekalian bergantung pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sampai dengan jajaran Panwascam maupun pengawas desa kelurahan. Jadi andai ada permasalahan, selesaikan, jangan sungkan untuk memberikan rekomendasi penundaan atau penyempurnaan. Bapak Ibu sekalian diberi kewenangan untuk memastikan melakukan perlindungan hak pilih kepada setiap pemilih yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ini penting, khususnya data pemilih ganda, pemilih TNS masih masuk, pemilih NS tidak masih pengalaman berharga, dan sangat mungkin pada pemilihan kepala daerah 2020 akan muncul kembali terkait dengan kasus-kasus yang menjadi temuan Bawaslu pada pemilu 2019. Lanjut. Pengawasan mutarli prinsipnya akurat, mutakhir, komprehensif. Saya rasa ini sudah di luar kepala. Transparan. Nah, transparan ini yang nantinya KPU dalam ketentuannya juga ada uji publik dan lain sebagainya, dan kita menghormati kebijakan KPU terkait dengan tidak memberikan AKWK atau menutup elemen data yang di 2019 ini hanya 6 ya. 4 digit, ini nanti jadi 6, katanya ada nambah nanti, nambah, sehingga yang nampak nantinya itu hanya kode provinsi dan kode kabupaten kota kalau nggak salah itu. Nah, ini entah maksudnya transparan ini yang seperti apa, tapi yang jelas kita hormati kebijakan yang sudah diambil oleh instansi sama penyelenggara pemilu, sehingga kita harus menyesuaikan cara kerja pengawasannya. Potensi permasalahan PPDB yang belum dibintek, mohon dicek apakah ada kecamatan yang belum memberikan bintek kepada PPDB terkait dengan MS-TMS-nya pemilih, rekapitulasi manual yang tidak sama dengan data Sidale. Ini saya juga bisa jadi muncul kembali pemilih ganda yang tidak dicoret atau telah dicoret di manual namun bisa Sidale-nya masih muncul, sehingga poin keempat, rekapitulasi manualnya tidak sama dengan Sidale. Tidak ada validasi data pemilih yang akan dicoret atau perbarui data pemilihnya. Nah, dalam konteks bila mana kita pada tahapan awal selama 1 bulan proses mutarlik ini, fokus kita adalah terhadap kinerja PPDB. Kenapa demikian? Karena pada saat ini kita tidak memiliki dokumen untuk dilakukan analisis, misal AKWK tidak punya dan lain sebagainya. Atau yang sudah punya bisa melakukan pemetaan analisis sejak awal. Tapi yang
utama dalam kurun waktu 1 bulan proses stoklit ini, proses mutarlik, fokus kita adalah terkait dengan kinerja petugas pemutakhiran data pemilih, baik ketaatan terhadap prosedur protokol COVID maupun cara kerja administrasi, misal dengan mendatangi satu persatu, menempel rumah yang sudah didatangi dengan stiker sebagai penanda, dan lain sebagainya itu menjadi perhatian utama. Kemudian lapas, kondisi pemilih yang di lapas itu salah satu atensi, dan pemilih disabilitas, jadi saya rasa di kolom formulir-formulir yang disediakan KPU sudah mengakomodir terkait dengan hal-hal ini. Coba dicek di lapas ini berbeda dengan pemilu 2019. Di lapas itu tidak semua penghuni lapas bisa dimasukkan ke data pemilih, karena tidak semua yang ada di lapas itu warga yang berdomisili atau memiliki kartu identitas pendudukan di wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Ini kita harus cermat, jangan disamakan dengan pemilu 2019 yang semua warga lapas didata sebagai pemilih, karena memang untuk pemilu nasional jangkauannya luas. Ini untuk urusan pilkada sebatas wilayah Bapak Ibu sekalian. Orang Trenggalek ya Trenggalek saja, orang Ponorogo ya Ponorogo saja. Orang Ponorogo yang masuk di lapas Trenggalek jangan dimasukkan ke data pemilih, namun disampaikan mungkin iya dikonfirmasi nantinya, saling bertukar informasi bahwa ada warga Ponorogo yang ditahan di Trenggalek ada sekian, ini bisa saling berkoordinasi nantinya. Status TNI Polri, pemilih meninggal, ganda dan lain sebagainya ini. Jadi fokus kita utamanya pada 30 hari proses stoklit adalah terkait dengan kinerja PPDB, kepatuhan PPDB, dan beberapa hal yang lain. Fokusnya ini bukan fokus pada datanya, tapi cara kerja proses penyusunan datanya, pemutakhiran datanya. Lanjut. Ini potensi pelanggaran yang muncul, PPDB tidak coklit, kemudian BPS BPK tidak menindaklanjuti masukan pengawas pemilihan atau tim kampanye, BPS tidak mengumumkan DPS. Ini potensi pelanggaran administrasi, dan informasinya Bawaslu RI sudah membentuk tugas sebagai tindak lanjut antisipasi bila mana rekomendasi Bapak Ibu sekalian tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, karena dalam konteks penegakan hukum pelanggaran administrasi bila mana rekomendasi pengawas pemilu ini tidak ditindaklanjuti, maka diberikan surat peringatan oleh Bawaslu. Dalam hal ini mungkin nanti bisa didiskusikan dengan koordinator divisi penanganan pelanggaran, antisipasinya seperti apa dan bagaimana langkah selanjutnya. Ini penting karena sangat jauh berbeda dengan produk penanganan pelanggaran administrasi di pemilihan umum yang sifatnya itu putusan dan ada kewajiban bagi KPU untuk melaksanakan. Bila tidak dilaksanakan ada konsekuensi pidana yang dibebankan. Ini kita yang harus segera beradaptasi, jangan sampai kemudian salah dalam melakukan penegakan pelanggaran administrasi. Selanjutnya potensi pidana pemilunya pun ada pasal 177, baik 177A, B maupun 178 ini berkaitan dengan pidana pemilihan di tahapan mutarlik. Ini alternatif terakhir pasal-pasal ini dikenakan bila mana memang jajaran yang punya kewajiban untuk melakukan mutarlik tidak menghormati apa yang sudah kita lakukan. Saya rasa itu untuk sementara waktu. Jadi sekali lagi fokus pengawasan kita pada tahapan awal mutarlik ini ada di cara kerja PPDB, mekanisme prosedur dan lain sebagainya, dan kepatuhan PPDB dalam mentaati pencegahan COVID-19. Untuk selanjutnya kapan kita melakukan analisis dan lain sebagainya itu ketika jajaran kita sudah diberi secara resmi dan melalui penetapan daftar pemilih sementara. Ini yang diambil oleh Bawaslu RI terkait dengan kebijakan untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih. Prosesnya panjang, jadi nggak perlu saling bantah
dan lain sebagainya, walaupun sejatinya KPU dan Bawaslu ini merupakan lembaga satu kesatuan fungsi yang punya tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pemilu yang demokratis, menghasilkan kepala daerah yang dihasilkan dari proses yang demokratis. Namun ada hal-hal yang harus dihormati, yaitu kebijakan KPU yang tidak memberikan dokumen atau mengatakan ini informasi dikecualikan bagi Bawaslu, padahal sejatinya sama-sama memiliki fungsi yang sama, walaupun tugasnya beda, tapi fungsinya sama, tujuannya sama. Ini tadi kita harus menghormati itu dan cara kerja kita yang harus menyesuaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Kabar. Baik, terima kasih Pak Kordif atas paparannya. Jadi dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Kordif ini ingin menyampaikan penekanan sebagaimana instruksi dari Bawaslu RI agar Bawaslu Kabupaten Kota itu dalam persiapan pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran yaitu Panwascam dan PKD itu harus memperhatikan keterpenuhan kelengkapan yang meliputi 3 hal, yaitu secara kelengkapan administratifnya yang meliputi misalnya surat tugas, identitas. Jangan sampai setiap personel kita yang melakukan pengawasan melekat itu tanpa identitas. Itu karena ini adalah lembaga negara, maka semua proses kegiatan yang dilakukan oleh personil lembaga negara harus dengan identitas, supaya tidak terjadi nanti permasalahan-permasalahan di lapangan, ada kecurigaan pihak tertentu, ya kan? Padahal memang secara de facto itu adalah penyelenggara kita, itu. Karena dulu di beberapa pemilu yang pernah saya ikuti dalam proses supervisi coklik, itu ternyata ada juga yang dalam proses coklik itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu mengatasnamakan jajaran untuk melakukan survei. Itu. Jadi dia menanyakan pertama sudah dicoklik apa belum, ujung-ujungnya ditanyakan nanti rencananya memilih siapa. Nah, itu karena gerakan-gerakan pemenangan itu sudah dilakukan di mulai tahapan-tahapan awal. Karena memang kita melihat tentu calon-calon itu kan sudah melakukan pemetaan. Pemetaan melalui apa? Melalui data pemilih. Jadi mereka sudah mengidentifikasi mana kantong-kantong untuk dilakukan zona marking, penguatan kemenangan. Itu. Jadi identitas itu sangat penting. Kita. Lalu 2 kelengkapan substansif yaitu ini kita yang mana perlu dipahami dulu, didistribusikan dulu oleh jajaran kabupaten kota kepada Panwascam untuk selanjutnya diterima dan cara berjenjang panduannya untuk tingkat PKD, untuk tingkat Panwascam dan untuk juga di tingkat kabupaten kota. Itu. Jadi sudah dilakukan pembagian tugas secara sistematis oleh Bawaslu RI. Jadi teman-teman nanti di tingkat PKD mereka harus tahu melakukan apa. Jangan sampai nanti teman-teman di tingkat PKD justru melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Panwascam. Itu. Baru form A. Di dalam form A ini kami kemarin di dalam tahapan verfak itu saya mengambil sampling ketika turun ke tingkat kecamatan. Saya tanyakan, coba kami disajikan form A yang sudah dibuat oleh teman-teman.
ternyata memang POP A yang dibuat itu saya lihat tidak sesuai dengan standar. Jadi tanpa lagi. Ya, sesuai dengan tata naskah dinas. Selanjutnya juga kebutuhan substantif yang lainnya yaitu terkait dengan data. Data apa? Data AKWK. Itu. Jadi teman-teman juga yang melakukan pengawasan lapangan. Nungguin buka. Oke, Om. Apa? Tes. Tes. Ya, Ya, dengar, Pak Kabak. ada masuk. Baik, kami ulangi terkait dengan kelengkapan substansif yang harus dimiliki oleh jajak pengawasan tadi, POP A, panduan pengawasan, dan alat kerja pengawasan. Jadi perlu diingatkan juga kepada jajaran kita, di dalam POP A itu, dia lampirannya adalah alat kerja pengawasan. Itu satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Jadi memang harus ada informasi yang tersinergi antara POP A dan alat kerja pengawasan. Jadi kalau di dalam alat kerja itu kan lebih kepada informasi yang sifatnya kuantitatif. Rekap. Nanti ini diuraikan secara deskriptif di dalam POP A tersebut. Lalu juga kelengkapan substantif yang lainnya itu tentunya adalah data AKWK. Jadi khususnya bagi kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota yang sudah mendapatkan data AKWK dari koordinasi dengan KPU, itu segera didistribusikan ke jajaran Panwascam hingga tingkat PKD. Kami berharap data yang didiskusikan itu dapat dilakukan secara fisik, artinya hard copy-nya. Karena kalau data soft copy, tingkat kesulitannya sangat tinggi bagi teman-teman untuk mencermati. Apalagi kalau misalnya dia punya handphone Android itu hanya ukuran 5, ukurannya kecil begitu, itu sangat sulit sekali. Kecuali teman-teman PKD kita itu dikasih tab satu orang satu, mungkin masih bisa enak melihatnya. Kami harap Bapak Ibu jajaran kabupaten kota dapat memfasilitasi kebutuhan data tersebut dalam bentuk hard copy, sehingga kemana-mana bisa dicek oleh teman-teman, baik pada saat sebelum sebelum mereka ke lapangan, pada saat mereka di lapangan maupun setelah mereka dari lapangan. Itu akan lebih memudahkan untuk melakukan penandaan terhadap data-data pemilih yang sudah dicoplik maupun yang belum dicoplik oleh jajaran PPDP. Kelengkapan yang ketiga tadi yang sudah ditekankan oleh Pak Kordip, yaitu adalah terkait dengan kelengkapan perlindungan kesehatan. Ini perlu
tinjau kembali mengenai perlengkapan APD yang dimiliki oleh jajaran, karena kemarin kami dari hasil monitoring khususnya di 6 kabupaten kota yang PRK itu kami lihat masih bervariatif. Ada saya lihat di kabupaten kota yang jajarannya hanya difasilitasi dengan APD tok itu. Tapi ada juga kabupaten kota yang jajarannya lengkap sampai maskernya, facialnya, sarung tangannya, vitaminnya setiap hari dikasih. Itu. Kami apresiasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah bisa memenuhi kebutuhan APD dan kebutuhan kesehatan bagi jajaran kita hingga tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Karena bagaimanapun kita ini Jawa Timur berada di wilayah dengan tingkat resiko yang dari aspek zonasi kesehatan itu rata-rata sebagian besar itu merah, dan mungkin ada juga yang sekarang ya kabupaten kota di luar Surabaya yang masuk zona hitam ya, yang terbaru ya itu. Nah itu Bapak dan Ibu mohon diperhatikan bagaimana pemenuhan perlindungan kesehatan buat jajaran kita yang melakukan di lapangan, karena untuk pengawasan coklik ini memang waktunya cukup panjang, 30 hari itu. Bahkan bisa aja dilakukan itu pagi, siang, malam. Kalau kemarin waktu Perpak mungkin hanya dilakukan di pagi hari atau di malam hari. Kalau sekarang kan mengingat jumlah objek yang di Perpak banyak, tentu akan dilakukan sepanjang hari oleh penyelenggara. Itu. Begitupun juga teman-teman Panwascam dan PKD yang serta-merta turut melakukan waskat nanti akan melakukan pengawasan sama dengan yang dilakukan oleh jajaran PPDP tersebut.